Apa yang bisa saya lakukan di bumi agar saya bisa menyediakan lebih banyak bahan bangunan untuk rumah saya di surga? Malaikat-malaikat menjawab, ada 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk menambah bahan-bahan untuk membangun rumah. Yang pertama adalah banyaknya waktu yang kau pakai untuk menyembah Tuhan. Yang kedua adalah waktu untuk dipakai membaca Alkitab. Yang ketiga, waktu yang dipakai untuk berdoa. Yang keempat adalah waktu yang dipakai untuk menginjili orang lain. Yang kelima, persembahan bagi Tuhan. Yang keenam, ketaatan persepuluhan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk melayani gerejanya dalam bentuk pelayanan apapun. Ketujuh hal ini adalah hal-hal yang bisa menambah bahan-bahan untuk bangunan rumahmu di surga. Jika seseorang kurang melakukan sesuatu di dalam hal-hal ini, mereka akan tidak mempunyai bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Lalu Tuhan memberiku 5 pertanyaan. Berapa banyak waktu engkau menghabiskan membaca Alkitab? Berapa banyakkah engkau memberi untuk persembahan? Berapa kali engkau menginjil orang? Apakah engkau memberi persepuluhan seperti seharusnya? Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk berdoa? Oh, aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Tuhan menegur saya, kamu harus bertobat. Malaikat-malaikat akan menunjukkan surga dan neraka kepadamu. Pergilah, melihat sebanyak yang engkau mau. Engkau akan melihat bermacam-macam tempat di surga dan neraka. Lalu engkau akan hidup setelah engkau menyaksikan semuanya. Pertama-tama malaikat-malaikat itu membawa saya ke 3 tempat yang berbeda di surga. Di tempat pertama saya melihat anak-anak kecil tinggal bersama-sama. Tempat yang kedua adalah tempat di mana orang-orang dewasa tinggal. Dan tempat ketiga adalah tempat jiwa-jiwa yang hampir tidak masuk surga. Walaupun mereka akhirnya masuk surga juga, tapi mereka masuk surga dengan rasa malu. Banyak orang yang bertanya kepada saya tentang umur anak-anak itu. Mereka tampaknya seperti anak-anak yang masih di taman kanak-kanak. Dan mereka tidak seperti anak-anak yang kita biasa bedakan dengan gender. Setiap anak mempunyai malaikat yang menemani mereka di surga. Di surga kebanyakan jiwa-jiwa memiliki rumah mereka masing-masing. Walaupun begitu ada juga yang tidak memiliki rumah. Saya menjelaskan tentang itu lebih lanjut nanti. Dan lagi, anak-anak itu tidak mempunyai rumah. Lalu saya bertanya, anak-anak itu kan juga jiwa-jiwa. Mengapa mereka tidak mempunyai rumah mereka sendiri? Malaikat itu menjawab, sama seperti orang di dunia butuh bahan-bahan bangunan. Kami di surga juga butuh bahan-bahan bangunan untuk membangun pembangunan di sini. Saat seorang melayani gereja dan yang lain melayani Tuhan, semuanya itu akan menjadi bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah di surga. Saat bahan-bahannya sudah disediakan, malaikat-malaikat akan bekerja untuk membangun rumah itu. Anak-anak itu yang masih di bawah umur tidak sempat menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumah mereka di bumi. Dengan kata lain, mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendapat reward untuk menyediakan bahan untuk rumah mereka. Inilah mengapa mereka tidak mempunyai rumah di sini. Saya melanjutkan pertanyaan saya. Ada begitu banyak orang di surga yang tidak mempunyai rumah. Kebanyakan mereka adalah pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan lain-lain. Karena penasaran, saya bertanya, lalu di mana anak-anak itu tinggal? Malaikat-malaikat itu menjawab, mereka tinggal di sini. Saat saya melihat sekitar, mereka sedang berkumpul di taman yang penuh bunga. Taman itu begitu indah dan wanginya tidak ada yang ada di dunia ini. Pemandangan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tempat kedua yang saya kunjungi adalah untuk orang-orang dewasa yang setia. Ada perbedaan di antara keselamatan dan penghargaan. Tempat ini mempunyai begitu banyak rumah. Rumah itu dibangun dengan permata-permata yang indah dan batu-batu langka. Beberapa dari rumah itu setinggi gedung-gedung tertinggi yang ada di bumi.
Orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan setia di bumi memiliki rumah-rumah yang indah dari batu-batu permata yang langka. Di tempat ini orang-orang itu terlihat sekitar umur 20-30 tahun. Tidak ada laki-laki atau perempuan, dan tidak ada yang tua, sakit dan lemah. Saya pernah mengenal seorang tua bernama Oam Q. Dia meninggal pada umur 65 tahun. Dia adalah orang yang pendek, tingginya setinggi anak-anak kelas 2 SD. Dia waktu itu terkena penyakit langka bernama rickets. Walaupun begitu, kalau tentang Alkitab, dia adalah seorang profesor. Saya bertemu dengan dia di surga, dan di sana dia rupanya tinggi dan tampan. Dia tidak lagi sakit-sakitan, tapi sehat. Surga adalah tempat yang begitu indah, dan saya mengharapkan banyak hal. Percayalah kepada apa yang saya katakan. Tempat yang terakhir adalah untuk orang-orang yang nyaris tidak masuk surga. Desa ini ukurannya besar, beberapa kali lebih besar dari tempat yang kedua. Saya naik kereta kuda emas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tempat itu begitu jauh dengan tempat-tempat lainnya yang saya lihat di surga. Saya berkata kepada malaikat-malaikat itu, saya melihat alam bebas dan padang, mengapa saya tidak melihat rumah? Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, apa yang kamu lihat adalah rumah. Saya melihat apartemen-apartemen yang besar dan lebar yang mengingatkan saya pada waktu itu adalah kandang ayam atau seperti gudang. Rumah-rumah itu tidak mewah, namun juga tidak begitu jelek. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang nyaris tidak diselamatkan. Ada banyak rumah-rumah besar yang sederhana seperti itu. Desa ini beberapa kali lebih besar dari tempat di mana jiwa-jiwa yang diberikan penghargaan tinggal. Malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau melihat rumah-rumah yang besar? Satu di kananmu dan satu di kirimu? Saya menjawab, ya, saya melihat. Saat kami sampai di depan pintu kedua rumah itu, saya sadar tempat itu sangatlah besar. Saya ternganga. Saat pintu dibuka dan kami masuk, penilaian pertama saya adalah, ya, kayak kandang ayam. Tapi bukan ayam yang tinggal di situ, melainkan jiwa-jiwa. Malaikat-malaikat itu menyuruh saya untuk memperhatikan dengan lebih teliti, karena saya akan mengenal beberapa pendeta yang terkenal dalam sejarah. Saya tahu seberapa terkenalnya dia dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan. Tapi mengapa dia di tempat seperti ini? Saya tidak mengerti. Lalu malaikat itu menjawab, ia tidak pernah menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Inilah mengapa ia tinggal di tempat seperti ini. Karena penasaran saya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa ia tidak mempunyai bahan-bahan bangunan? Lalu malaikat itu menjawab, saat ia menjadi pendeta dan melakukan tugasnya, ia suka dipuji-puji orang, dia suka dimuliakan, dan dia suka dilayani. Tidak ada pengorbanan yang ia berikan. Pelayan-pelayan Tuhan, dengarlah, engkau harus melayani jemaatmu lebih dari hanya sekedar ibadah hari Minggu di gereja saja. Engkau harus mengunjungi mereka di rumahnya. Juga engkau harus merawat yang miskin, yang lemah, dan yang tua. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tanpa pengorbanan dan suka dihormati tidak mendapat penghargaan apa-apa di surga. Setelah saya melihat semuanya itu dan kembali hidup di dunia, saya melepaskan semua milik saya, termasuk 5 mobil mewah saya. Hidup ini hanya sekali. Di Alkitab, kehidupan rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan seorang akan meninggal. Siapapun bisa mati sebelum umur 70 atau 80 tahun. Dan saya memutuskan untuk memberikan semuanya, apapun juga.
Orang-orang yang saya lihat yang menerima keselamatan dengan malu tadi, ada pendeta, pelayan Tuhan, dan ada yang lainnya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tinggal di rumah sederhana seperti kandang ayam itu, tetapi tentu saja jauh lebih baik daripada neraka. Walaupun begitu, mengapa juga orang mau masuk ke surga dalam keadaan seperti itu? Saya tidak akan pernah mau berakhir seperti itu di tempat ini. Bahkan bajunya saja pun begitu sederhana. Jadi apa yang bisa orang Kristen lakukan agar mempunyai rumah yang indah di surga? Yang pertama, kita harus menginjil ke sebanyak mungkin orang yang bisa kita injili. Bagaimana kita dapat menginjil? Inilah apa yang malaikat itu bilang kepada saya. Buat asumsi ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang ingin engkau injili. Saat engkau membuat keputusan engkau ingin menginjili orang itu, bahan-bahan untuk membangun rumahmu akan disiapkan. Saat engkau berdoa tak henti-hentinya untuk keselamatan mereka, lebih banyak bahan-bahan bangunan dipersiapkan. Engkau harus melanjutkan dan memfollow up mereka, mengunjungi mereka, dan terus menginjil, dan bahan-bahan rumahmu akan terus bertambah di surga. Saat orang berkata ia tidak bisa ke gereja karena tidak mempunyai baju, engkau harus menyediakannya untuk mereka. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai Alkitab, engkau harus juga menyediakannya. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai kacamata, engkau harus menyediakannya. Engkau harus menyediakan apapun yang engkau bisa sediakan supaya orang itu diarahkan kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terbaik adalah mereka yang sudah menginjili banyak kali. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa saya ke tempat orang-orang suci yang tinggal di rumah-rumah yang bagus. Malaikat-malaikat itu berkata, ini adalah tempat di mana orang-orang suci yang sudah menginjili banyak orang tinggal. Dan tempat itu terasa seperti pusat kotanya surga. Di dalam sejarah kekristenan ada 4 orang yang memiliki rumah yang terbesar dan yang terindah. Malaikat-malaikat itu membawa saya ke rumah evangelis Amerika yang bernama D.L. Moody, pendeta Inggris John Wesley, dan evangelis Itali Korea pendeta Choi Gong Yu. Keempat orang ini memiliki rumah terbesar di surga. Keempat orang ini menghabiskan hidup mereka menginjili orang sampai mati. Di antara orang percaya Korea ada seorang pekerja yang mempunyai rumah yang begitu besar. Pekerja ini telah membangun banyak gereja dengan semua miliknya. Dia telah memberikan 3.000 kantong beras kepada yang miskin. Dia secara diam-diam telah membantu banyak pendeta dalam hal keuangan. Dia membantu banyak murid belajar teologi atau mendanai sekolah mereka. Dia juga mengambil seorang pendeta tua ke rumahnya dan merawatnya saat gerejanya sendiri mengusirnya. Saya mendengar seorang malaikat berteriak, bahan-bahannya sedang dipersiapkan. Saya bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan saya mengenai bahan-bahan itu. Dan ia berkata, bahan-bahan itu untuk seorang pelayan Tuhan dari kota kecil. Malahan dia menerima bahan-bahan setiap harinya. Walaupun ia miskin, ia datang ke ibadah pagi setiap paginya. Ia berdoa untuk 87 jemaat setiap harinya. Dan setelah ia selesai berdoa, ia membersihkan gereja. Saya mendengar malaikat lain berteriak, pesanan khusus. Anak pelayan Tuhan itu telah memberikan yang ia punya walaupun sedikit kepada ibunya. Tetapi dia menggunakannya untuk membeli 5 telur dan 2 pasang kaos kaki untuk pendeta gerejanya. Walaupun kelihatannya sedikit, tetapi ia telah memberi semuanya yang ia punya pada hari itu. Dan itu menjadi bahan-bahan khusus untuk rumahnya di sorga. Yang lainnya yang mempunyai rumah yang besar adalah mereka yang membangun bangunan gereja atau bangunan lainnya untuk kepentingan kerajaan surga dengan barang-barang milik mereka. Di surga, saya juga bertemu seorang tua bernama Choi. Dari antara semua orang tua atau pelayan Tuhan di surga,
Ia memiliki rumah yang paling indah di surga. Rumahnya jauh lebih tinggi dari gedung tertinggi di Korea. Choi telah membangun banyak